Sebuah kisah yang berlatar di daratan Eropa. Sepasang suami istri sedang menikmati kehidupan mereka dan kehamilan bahkan menambah kebahagiaan tersebut menjadi berkali-kali lipat. Sayangnya, keadaan berubah menjadi menyedihkan ketika mereka kehilangan bayi. Sejak saat itu, si suami lebih banyak menghabiskan waktu bekerja dan terus bekerja sehingga hubungan mereka semakin dingin, terutama dalam setahun terakhir. Beberapa minggu belakangan, gedung apartemen mereka ditutupi karena sedang dilakukan renovasi. Pada suatu sore, pasangan itu mengobrol dengan sang pemilik gedung dan mendapat informasi bahwa renovasi akan segera selesai. Saat itu juga, mereka melihat helikopter melintas dan asap tebal di kejauhan. Ternyata ada kebakaran besar. Setelah itu, pasangan suami istri berbincang tentang mobil van yang sudah tersedia. Tapi sayangnya si suami malah terlihat tidak senang karena teringat akan kenangan buruk. Si istri mengatakan telah berhenti bekerja dan ingin pindah ke Perancis untuk memulai hidup baru, berharap hubungan mereka bisa membaik. Si suami malah menolak karena masih ada proyek yang harus diselesaikan dan mungkin sebaiknya membicarakan hal ini lain kali. Percakapan pun terpotong karena si suami menerima telepon dari kantor, membuat si istri semakin frustasi. Malamnya, sementara pasangan suami istri sama-sama galau, awan misterius muncul di atas gedung. Keesokan harinya, terjadi pertengkaran karena si istri memutuskan pergi sendiri ke Perancis dan mengakhiri hubungan, namun sangat mengejutkan ketika hendak keluar. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, senantiasa saya mendoakan semoga teman-teman beserta keluarga baik-baik dan sehat-sehat saja, serta selalu berada dalam lindungannya. Baik, kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah film yang unik dan menarik, serta misterius berjudul Brick. Rilis di tahun 2025, disutradarai oleh Philip Koch, serta dibintangi oleh para aktor yang berpengalaman. Jadi tidak perlu berlama-lama, siapkan kopinya, tidak punya ya tidak apa-apa, yang penting kita lanjutkan cerita. Ya, tembok hitam aneh benar-benar menghalangi jalan keluar. Tembok itu benar-benar kokoh karena didorong pun tidak bergeming. Si suami yang diketahui bernama Tim mencoba memeriksa kamera dan bel pintu, tapi mengalami gangguan. Pasangan itu kemudian memeriksa jendela dan mengetahui bahwa ternyata semua juga ditutup dinding hitam yang sama. Si istri bernama Olivia atau Liv coba menghubungi pemilik gedung bernama Tuan Friedman, tapi tak ada sinyal dan wifi pun tak ada koneksi. Tim panik, berteriak minta tolong sambil mendorong, tapi lagi-lagi tembok itu tetap kokoh. Hast du Netz? Saat kembali mencari sinyal, Tim sempat melihat ponselnya bermasalah ketika berada di dekat tembok hitam. Kemudian pasangan itu melakukan upaya lain, yaitu mengebor tembok dan hasilnya tetap sama. Saat dicoba ke tembok lain, barulah terlihat bahwa tembok biasa yang menuju keluar juga ditutup oleh dinding hitam. Tiba-tiba terdengar suara dari dinding sebelah apartemen tetangga. Liv pun mengebor di sana dan berhasil membuat lubang kecil sehingga mereka bisa melihat pasangan tetangga Marvin dan Anna yang juga terjebak. Sag mal, habt ihr eine Ahnung, was hier los ist? Kondisi mereka sama, no sinyal, tak tahu menahu tentang tembok, dan Anna menangis ketakutan, khawatir mereka mati terjebak di apartemen. Tim kemudian memeriksa air, dan ternyata tidak mengalir, sehingga memutuskan untuk mencoba mencari cara seperti dalam video game. Ide ini membuat Liv marah, mengingatkan ini dunia nyata. Seharusnya mereka ke Prancis kemarin. Dan ya, pertengkaran kembali terjadi. Tak lama kemudian, Tim menyadari bahwa pecahan ponselnya menempel pada dinding hitam. Saat ditarik, pecahan itu kembali. Liv datang meminta maaf sembari menawarkan kopi. Tim hanya mengambil sendoknya dan ternyata ketika didekatkan, sendok itu juga menempel ke tembok.
Mereka pun mulai mengumpulkan seluruh benda-benda berbahan logam dan mendekatkan ke dinding hitam demi memastikan bahwa itu bersifat magnetik. Beberapa bagian tembok ada yang memiliki daya tarik yang lebih kuat, jadi lift menumpuk logam di 4 titik terkuat, namun tiba-tiba terpental. Beberapa logam membuat tim terluka sehingga lift merawatnya. Tak lama kemudian, mereka mendengar keributan dari apartemen Marvin dan Anna. Segera pasangan jagoan kita pun mengintip lewat lubang dan menemukan apartemen itu berantakan. Ditambah lagi terdengar suara pertengkaran serta benda dibanting. Tapi setelah itu, mendadak suasana menjadi hening sehingga tim dan lift yang panik bergegas membobol tembok agar bisa masuk. Di sana mereka menemukan Anna tergeletak, jadi segera membantunya. Namun tiba-tiba serangan datang dari Marvin yang berusaha menghabisi tim. Untungnya lift segera menyelamatkan. Konyolnya, Anna malah membela Marvin dan mengungkapkan bahwa semua ini salah paham. Kegaduhan sebelumnya adalah akibat dari Marvin memukul tembok secara membabi buta sehingga tidak sengaja mengenai Anna. Meski begitu, tim dan lift masih tidak percaya, jadi demi keamanan, mau tidak mau tangan Marvin harus diikat sampai benar-benar tenang. Pasangan jagoan kita kemudian menemukan pintu bertuliskan dilarang masuk, tapi tetap membukanya. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan kamera, kapak, dan tim mencoba memecah tembok dengan kapak, namun ya tetap gagal. Tak lama berselang, Marvin bangun dan tak mengingat apapun, sehingga segera meminta maaf. Semua ini akibat obat haram yang dikonsumsi. Setelah itu mereka pun saling berbaikan, dan di tengah-tengah momen itu, lift mendapatkan ide. Wanita itu menggambar denah gedung dan menjelaskan tentang keberadaan bunker perang di bawah tanah yang terhubung ke jalur kereta. Yakin dengan pendapat sang istri, tim pun menghancurkan lantai dan senang melihat lantai itu tidak dilapisi tembok hitam. Saat turun, awalnya semua aman, tapi tak lama kemudian, Pak Tua Oswald datang menodongkan pistolnya. Meski Oswald tidak percaya, tapi tim masih tetap berusaha meyakinkan, menjelaskan rencana mereka bukanlah merampok. Beruntung, Leah, cucu Oswald datang menengahi, jadi semua pun turun bersama-sama, serta ikatan Marvin dilepaskan karena sepertinya sudah cukup sadar. Kali ini, giliran Marvin yang membongkar lantai. Sementara Leah terlihat kesal, ponselnya tak bisa mengirim pesan karena diketahui bahwa gadis itu baru saja bertengkar dengan sahabatnya. Tak lama kemudian, tim yang merasa curiga mencoba membongkar detektor asap dan menemukan bahwa ternyata ada kamera tersembunyi di sana. Friedman yang memasang, jadi tak ada seorang pun yang menyadari. Mereka lalu memeriksa ruangan lain dan menemukan kamera lagi. Liv mengingat Friedman tinggal di apartemen sebelah Oswald, jadi mereka membobol tembok untuk mengaksesnya. Di sana mereka menemukan koleksi benda-benda aneh, salah satunya golok kuno yang dimanfaatkan Marvin sebagai senjata. Sangat mengejutkan, ternyata Tuan Friedman sudah tewas dalam kondisi tanpa tangan. Tak kuat, Marvin pun muntah-muntah, Liv panik, sementara tim juga panik, tapi berusaha menenangkan sang istri. Tim kemudian menemukan ponsel Friedman yang berisi foto tembok hitam. Akhirnya, satu-satunya jalan adalah kembali membongkar lantai. Dalam prosesnya, Leah menenangkan sang kakek, sementara Liv menemukan surat kabar, curiga dengan kebakaran yang mungkin ada hubungannya dengan kejadian ini, tapi tim berpikir bahwa itu terlalu jauh. Tiba-tiba saja lantai runtuh dan sebagian jatuh ke apartemen bawah. Liv turun untuk membantu tim dan untungnya pria itu hanya mengalami luka ringan sama halnya dengan Marvin. Semua pun memutuskan untuk turun dan Leah memaksa sang kakek untuk ikut. Gadis itu bahkan membawa tabung oksigen dan berjanji tidak akan meninggalkan sang kakek apapun yang terjadi.
Di apartemen bawah, mereka bertemu dengan pria bernama Yuri. Dia bukan pemilik, tapi teman dari pemilik yang bernama Anton. Jadi, menurut penjelasan Yuri, Anton telah meninggal dunia karena serangan jantung. Lebih lanjut, Yuri menjelaskan bahwa semua akibat medan magnet pada tembok hitam yang mengacaukan alat pacu jantung Anton. Saat melihat-lihat, Lea penasaran dengan tumpukan kertas di atas meja sehingga memeriksanya. Tut mir leid. Ja. Yuri kemudian menjelaskan keyakinannya akan tembok hitam yang sengaja dipasang untuk melindungi mereka dan merasa lebih aman di dalam. Jadi dia mau mereka semua ikut serta. Semuanya menolak dan tetap pada rencana awal, membuat lubang hingga ke dasar. Yuri lalu menghampiri Lea dan mengatakan jantung Anton lemah karena stres dan obsesinya. Saat Lea keluar ruangan, Yuri malah memusnahkan salah satu berkas. Mereka akhirnya menembus ke ruang bawah tanah, membuka pintu tua, dan masuk ke lorong yang mengarah ke ruangan lain. Di sana mereka menemukan pintu keluar yang terkunci rapat dengan tulisan menunjukkan ke jalur bunker. Sementara Yuri mengintip dari lubang, lift memukul pintu tertutup itu dan berhasil membukanya. Sayangnya, jalan keluar itu juga ditutup batu bata hitam. Marvin menjadi kalap dan berusaha menghancurkan tembok. Tim mencoba menahannya bersama dengan Oswald yang mengangkat pistolnya sampai Marvin tenang. Tapi Marvin hanya berpura-pura dan tindakannya yang sembrono membuat Oswald celaka. Mereka pun kembali ke apartemen dan Anna mulai bertanya-tanya apakah mereka semua terjebak di sana karena suatu alasan. Dia menceritakan masa remaja saat berusia 15 tahun pernah mati suri selama 2 menit karena kecelakaan sepeda, lalu bertanya apakah ada yang pernah mengalami kejadian atau pengalaman serupa tentang kematian. Lea bercerita bahwa ibunya meninggal karena kanker. Lalu Yuri menjelaskan bahwa dia pernah membunuh seseorang saat bertugas sebagai polisi. Untuk Martin, dia dengan berani mengakui kesalahan yang menyebabkan kematian Oswald dan terus-menerus meminta maaf atas hal itu. Sementara tim enggan berbicara, sebaliknya Liv secara terang-terangan menceritakan tentang kegugurannya. Ini membuat tim kesal dan buru-buru pindah ke ruangan lain yang mana diikuti Liv dan pertengkaran pun terjadi lagi. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir hier drin noch leben. Das ist passiert! Und es hat richtig wehgetan! Saat suasana kembali tenang, dengan tekad yang kuat, tim memimpin kelompok kembali ke apartemen Friedman untuk mencari petunjuk lagi. Lea merasa mereka juga perlu memeriksa semua catatan-catatan aneh milik Anton, meski Yuri mengatakan sudah membaca semuanya. Mereka pun berpencar untuk mencari. Lea melihat salah satu kertas Anton yang memiliki pola sama dengan tembok hitam. Mereka juga menemukan 4 titik istimewa yang pernah dilihat Eve sebelumnya, serta menemukan kartu nama Anton yang menunjukkan dia bekerja di perusahaan pertahanan Epsilon Nano Defense yang membuktikan bahwa memiliki hubungan dengan masalah yang mereka hadapi. Nano Defense? Yuri mengatakan bahwa temannya memang seorang programmer tapi tidak tahu detail pekerjaannya. Di sebuah laci, mereka menemukan laptop dan ponsel yang rusak dan Yuri mengatakan Anton pernah melemparkannya ke tembok karena frustasi. Di apartemen Friedman, tim sadar ruangan itu lebih kecil dari ukuran seharusnya. Dia mengetuk tembok dan tahu kalau tembok itu berongga. Marvin menemukan remote dan saat dinyalakan, muncullah sensor di tembok, tapi mereka butuh sandi. Tim menggunakan tepung pada remote untuk melihat angka berapa yang paling sering digunakan, hingga pilihan mengerucut menjadi 24. Lea dan Liv masih memeriksa sampah Anton, lalu menemukan secari kertas bertuliskan kode. Tiba-tiba Yuri tertawa sinis dan mengatakan jika mereka membuka tembok itu, radiasi mematikan bisa masuk. Suasana kikuk itu terhenti saat Anna datang memberitahu mereka telah menemukan sesuatu. Setelah beberapa kali mencoba, tim akhirnya berhasil membuka sandi dan muncul pintu rahasia di tembok. Di dalamnya mereka menemukan komputer untuk memata-matai semua apartemen lewat kamera tersembunyi di detektor asap. Saat Anna dan Liv datang bersama Yuri, tim memeriksa rekaman dan secara tidak sengaja menemukan adegan pribadi Marvin dan Anna.
Dia kemudian menemukan rekaman saat malam kejadian dan semua terkejut melihat awan hitam membuat tembok tiba-tiba muncul di jendela. Mereka juga melihat tubuh Anton ada di tempat berbeda dari cerita Yuri. Saat Liv berbalik untuk bertanya, Yuri sudah pergi sehingga Marvin mencarinya. Sementara itu, Leah membuka kain penutup mayat Anton dan menemukan lebam-lebam. Lalu tiba-tiba saja Yuri muncul di belakang gadis itu. Di ruang komputer, yang lain menonton rekaman Anton sebelum tewas. Awalnya dia tak terlihat jelas, tapi mereka melihat lampu berkedip dan sinar matahari dari tangga darurat, menandakan Anton berhasil membuka tembok hitam. Anton muncul lagi di rekaman saat Yuri mendorong dan mencekiknya sampai berakhir. Ketika Marvin masuk ke kamar Anton, dia menemukan Yuri sedang membakar semua kertas dan terlihat Leah tergeletak tak bernyawa. Yuri mendekat sambil membawa kertas terbakar dan ngotot mengatakan tembok hitam untuk melindungi mereka. Tim muncul sambil membawa pistol Oswald dan melihat Yuri mencekik Marvin. Yuri melepas Marvin dan berusaha merebut senjata Tim, sehingga kekacauan pun terjadi. Hey! Hey, lass ihn los! Setelah semuanya tenang, Yuri diikat. Sementara Liv menutup mata Leah. Tim memeriksa Yuri dan menemukan buku-buku teori konspirasi. Liv mengatakan Yuri mungkin menghabisi Leah karena gadis itu menemukan jalan keluar seperti Anton. Sementara Anna kembali memeriksa kamera. Liv dan tim memeriksa sisa kertas yang terbakar. Tembok itu memiliki pola bata yang ukurannya berbeda. Sangat janggal, satu kertas menggambarkan pola kode. Tim sadar itu semacam kode mirip Morse. Jadi Anton mungkin sudah memecahkannya. Liv menunjukkan kartu nama Anton sehingga tim menyadari alamat kantornya dekat dengan lokasi kebakaran. Mereka membangunkan Yuri, tapi pria itu tetap bungkam sampai-sampai Marvin menghajarnya. Tim bahkan melepaskan tembakan untuk mengancam, dan itu membuat Yuri tuli untuk sesaat. Tak lama kemudian, Yuri akhirnya mengaku tentang tembok hitam yang aktif akibat kebakaran di pelabuhan. Marvin tak percaya karena Yuri menyukai teori-teori konspirasi, lalu menyerangnya berkali-kali sampai tim harus menarik Marvin pergi. Di saat yang sama, Anna berteriak saat menemukan sesuatu. Ternyata Anton membuat aplikasi di ponselnya untuk memindai tembok hitam yang membentuk QR code. Jetzt hier rauskommen, du Arschloch! 4 titik harus disinari dengan cahaya agar tembok terbuka. Liv mengambil ponsel rusak yang ditemukan tadi, lalu tim menyalin aplikasinya ke ponsel yang masih berfungsi. Mereka kembali ke apartemen, menyorot pintu dengan aplikasi, di mana 4 titik muncul pada layar. Tim menekan titik-titiknya dan beberapa bagian pada dinding mulai bereaksi. Anna mencoba memasukkan tangannya, mengatakan terasa hangat dan ada yang bergerak. Yuri panik, mengatakan itu berbahaya, dan Marvin pun menghajar Yuri, lalu meminta Anna untuk menarik kembali tangannya. Sangat disayangkan itu tidak bisa dilakukan Anna, dan kini tembok itu malah ikut menarik kaki Anna juga, sehingga yang lain segera membantu, dan sangat disayangkan Anna pun menjadi korban. Apa yang dialami Anna secara tidak langsung menjelaskan tentang apa yang terjadi pada Tuan Friedman. Marvin menangis di sisi Anna, Yuri tertawa senang karena apa yang dikatakan sebelumnya terbukti, dan Marvin yang tak bisa menerima menembak Yuri sebelum mengakhiri segalanya. Beberapa menit kemudian, tim meminta maaf kepada Liv, menjelaskan bahwa sejak keguguran, ada bagian dalam dirinya yang hancur dan dia tidak tahu cara memperbaikinya. Mereka saling berpelukan, saling mengingatkan alasan saling mencintai, lalu akhirnya berdamai. Setelah itu, tim memutuskan mencoba aplikasi lagi karena yakin urutan angkanya salah. Liv menyadari setiap tombol memunculkan cahaya dengan jumlah kilatan yang berbeda, jadi mereka memeriksa rekaman untuk mengetahui urutan yang Anton tekan. Das waren 6.
Di saat bersamaan, Yuri terbangun tepat saat pasangan itu mau mencoba lagi. Yuri tiba-tiba menyerang dan menghantam kepala tim. Yuri juga mengejar Liv sampai wanita itu terjatuh ke dalam lubang. Untungnya tim bangkit dan menendang Yuri serta ikut melompat untuk menyelamatkan Liv. Pasangan itu lari lewat koridor bawah tanah dan berhasil melewati pintu yang kemudian ditahan tim agar Yuri tak bisa masuk. Sementara Liv menyorotkan aplikasi ke tembok hitam, Yuri berhasil mendobrak masuk dan mencekik tim. Aplikasi berhasil, bata-bata hitam terbuka, tapi kedua pria masih bergulat. Tim meminta agar Liv melarikan diri tanpa dirinya karena tembok mulai menutup. Tapi Liv menolak sampai akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan pasangan jagoan kita menembus pintu terakhir dan berhasil keluar dari gedung. Di luar, mereka melihat seluruh kota tertutup bata hitam, terlihat mobil van mereka baik-baik saja. Jadi pasangan itu pun pergi dan di radio terdengar siaran berita yang mengabarkan insiden ini memang disebabkan oleh kebakaran di dekat kantor Epsilon yang memicu gangguan pada sistem pertahanan rahasia mereka. Dan tamat. Ya, sebuah film trailer berbahasa Jerman yang mengusung atmosfer menegangkan khas ruang terbatas dan misteri mematikan yang tak mudah ditebak. Sekilas film ini memang tampak mirip dengan film Cube yang juga pernah saya buatkan videonya, sama-sama mengisahkan sekelompok orang asing yang tiba-tiba terjebak. Kali ini para penyewa apartemen yang mendadak tak bisa kemana-mana karena dinding hitam misterius nyaris seperti makhluk asing, menutupi seluruh gedung mereka, membungkus pintu dan jendela hingga tak ada celah untuk kabur. Bedanya, sampai mendekati akhir, film ini tak pernah benar-benar menjelaskan apakah ada permainan di balik semua ini. Bisa jadi dinding hitam itu memang perangkap, atau justru semacam perlindungan bagi mereka yang terkurung di dalamnya. Ruang samar itulah yang coba dieksplorasi ini, ingin menjadi lebih dari sekedar film pecahan teka-teki lalu kabur. Sayangnya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya dan jawaban akhir yang diberikan terasa kurang menggigit untuk membuatnya benar-benar menonjol di antara film sejenis. Idenya menarik, atmosfer misteriusnya terjaga, tapi pada akhirnya tak cukup kuat untuk meninggalkan kesan mendalam di genre misteri teka-teki yang kini semakin ramai. Jadi, apa sebenarnya tembok hitam itu, Bang? Oke, singkatnya, jawaban di balik dinding hitam dalam cerita ini adalah teknologi nano buatan sebuah perusahaan teknologi. Tembok ini dirancang sebagai sistem pertahanan otomatis untuk melindungi dari apapun, mulai dari serangan nuklir, biologis, sampai kimia. Begitu kata Yuri yang menjelaskan semuanya. Yuri tahu semua ini karena temannya, Anton, yang terlibat langsung mengerjakan proyeknya. Masalahnya, Anton dan Yuri berbeda pendapat soal alasan dinding itu muncul. Anton percaya ini hanya malfungsi gara-gara kebakaran di dekat kantor perusahaan, sedangkan Yuri yakin tembok muncul karena memang ada bahaya nyata di luar. Anton sebenarnya sempat berhasil menemukan cara membuka dinding ini. Rekaman CCTV yang tim temukan membuktikan bahwa Anton sudah membuka jalur keluar. Tapi justru Yuri yang menghentikannya karena takut bahaya dari luar. Yuri menghabisi Anton demi menyelamatkan diri. Meski begitu, Anton sempat menciptakan sebuah aplikasi khusus berisi pola lampu sebagai kode pembuka dinding. Yuri menghancurkan ponsel berisi aplikasi itu, tapi untungnya tim yang memang paham dunia pemrograman berhasil memulihkan aplikasinya lewat ponsel sendiri. Kalau pola kode yang dimasukkan salah, alih-alih membuka dinding, sistem justru berubah menjadi semacam portal hisap, menelan siapapun yang ada di dekatnya sebelum dinding itu memadat kembali, memutus bagian tubuh apapun yang masih terjebak di jalur. Inilah yang terjadi pada pemilik gedung, yang akhirnya ditemukan tewas dengan tangan terpotong. Pada akhirnya mereka berhasil masuk ke terowongan kereta bawah tanah yang terhubung ke penampungan, lalu muncul di kota, hanya untuk menemukan bahwa seluruh gedung di luar juga telah dibungkus dinding hitam yang sama. Laporan radio menegaskan dugaan Anton, kebakaran di perusahaan teknologi memang memicu kerusakan serius yang akhirnya mengaktifkan sistem pertahanan rahasia ini. Apakah ini sabotase atau kecelakaan? Semuanya dibiarkan menggantung.
Dan pasangan jagoan kita setelah semua yang dilalui, mereka memutuskan untuk tak mau menunggu jawaban. Mereka masuk ke mobil dan pergi meninggalkan kota karena tak mau terjebak lagi atau mencoba jadi penyelamat untuk orang lain. Setelah terperangkap begitu lama, ya nggak salah juga sih ya. Saya pikir film ini menggambarkan betapa manusia sering terjebak bukan hanya oleh tembok fisik, tetapi juga oleh tembok batin yang mereka bangun sendiri. Setelah kehilangan anak, Tim dan Liv memilih sibuk dengan luka masing-masing hingga hubungan mereka renggang. Karena itulah saat dinding hitam misterius menutup apartemen, seolah-olah alam semesta memaksa mereka untuk menghadapi satu sama lain. Mereka harus berhenti berlari dan mulai bicara, sebab hanya dengan saling memahami, pintu keluar dapat ditemukan. Selain itu, cerita ini juga menyorot bahaya teknologi yang diciptakan manusia. Tembok nano pada awalnya dibuat sebagai perlindungan rahasia, namun karena kesalahan manusia sendiri, teknologi itu berubah menjadi penjara mematikan. Dari sini kita belajar bahwa kemajuan teknologi, jika tidak diawasi dengan bijak, justru dapat menghancurkan mereka yang bergantung padanya. Bahkan ketakutan berlebihan seperti yang dialami Yuri dapat memicu tindakan nekat yang justru memperburuk keadaan. Di sisi lain, film ini mengajarkan pentingnya keberanian untuk jujur dan terbuka. Meskipun sakit, Tim dan Liv akhirnya mengakui rasa kehilangan yang selama ini dikubur. Melalui pengakuan dan permintaan maaf, mereka menemukan kembali alasan untuk saling mencintai. Dengan demikian, cerita ini mengingatkan bahwa kejujuran dan komunikasi adalah pondasi utama untuk membangun kembali kepercayaan, terutama di saat krisis. Terakhir, kisah ini menunjukkan bahwa terkadang bertahan hidup bukanlah soal menjadi pahlawan bagi semua orang. Seringkali, yang penting adalah bagaimana kita menjaga orang-orang terdekat, memaafkan diri sendiri, dan berani melepaskan masa lalu. Karena itu, film ini menegaskan bahwa manusia harus belajar menghadapi trauma, menerima kenyataan, serta berani mengambil langkah meskipun dunia di luar tetap penuh ketidakpastian. Jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar. Atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan. Bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!